السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin wal muslimat, saudara dan saudari kami jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur terhadap segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dengan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat keamanan negeri ini.
Alhamdulillah berkumpul kita di rumah Allah yang kita muliakan dan cintai ini, melaksanakan ibadah Aid dengan penuh kekhusyuan, ketenangan, kenyamanan dan keamanan, tanpa ada halangan-halangan yang berarti. Sedikit berbeda dengan saudara-saudara kita di sebahagian belahan bumi yang lain. Contoh saja saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, di negeri Al-Quds sana. Ketika mereka ingin menikmati ibadah seperti ibadah kita hari ini, malah mereka berhadapan dengan todongan senjata, ledakan bom, teror, pembunuhan dan berbagai ancaman yang lainnya. Sehingga ketika mereka ingin beribadah dengan khusyuk, mereka tidak bisa mendapatkan itu karena faktor keamanan negeri yang belum Allah berikan. Alhamdulillah, di negeri kita bisa melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan khusyuk dan tenang. Mudah-mudahan nikmat keamanan negeri ini bisa betul-betul kita syukuri dengan memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, di tahun ini Allah takdirkan kita berbeda dalam pelaksanaan Idul Fitri. Ada yang memilih untuk melaksanakannya di hari ini, di hari Jumat ini. Tetapi ada juga dengan keyakinannya lebih memilih untuk melaksanakan salat Idul Fitri di hari Sabtu besok. Sebuah perbedaan yang wajar, karena kita sebagai orang-orang yang beriman, Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Maka perbaikilah hubungan di antara saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang dirahmati. Terjadinya perbedaan pemahaman dan pengamalan agama bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan di zaman Nabi masih hidup, terjadinya perbedaan pemahaman dan pengamalan ini sudah terjadi. Ketika selesai perang Ahzab, Nabi berpesan kepada para sahabat-sahabat beliau, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi berpesan kepada para sahabat beliau pada saat itu, janganlah kalian salat asar kecuali sudah berada di Bani Quraidah. Ini pesan Nabi. Maka berangkatlah para sahabat. Ternyata apa yang terjadi kaum muslimin, belum sampai ke perkampungan Bani Quraidah, waktu asar telah masuk. Maka terjadilah perbedaan di antara sahabat. Ada yang mengambil zahir pesan Nabi tadi. Nabi memberikan pesan, jangan solat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka golongan yang pertama ini, walaupun sudah masuk waktu solat, mereka tetap menundanya dan mereka akan melaksanakan nanti di Bani Quraidah. Tetapi ada juga sebagian sahabat lain yang memahami bahwa tujuan Nabi menyampaikan itu supaya kita menyegerakan perjalanan kita, supaya tidak terlambat di Bani Quraidah. Tapi kalau seandainya keadaan tidak memungkinkan masuk waktu salat di tengah perjalanan, maka kewajiban kita adalah segera melaksanakan di awal waktu. Dan ketika hal ini dikadukan kepada Nabi, maka Nabi tidak ada yang menyalahkan satupun di antara mereka. Betapa indahnya kita dalam persaudaraan kaum muslimin.
Menjadi orang yang bersaudara tidak harus sama pemahamannya. Untuk bisa menjadi orang yang bersaudara tidak harus sama mazhabnya. Untuk menjadi orang yang berukhuwah Islamiyah tidak mesti sama pemahaman dan pengamalannya. Para imam-imam mazhab kita telah menunjukkan betapa indahnya persaudaraan ukhuwah Islamiyah walaupun dengan berbagai pemahaman yang berbeda. Betapa indahnya kisah antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Pernah suatu kali Imam Abu Hanifah memuji Imam Malik. Apa kata Imam Abu Hanifah? Saya belum pernah menemui seseorang yang lebih zuhud, yang lebih memahami hadis Rasulullah SAW dibandingkan dengan Imam Malik. Dan Imam Malik pun memuji Imam Abu Hanifah. Saya belum pernah melihat orang yang kuat argumennya, kuat pendapatnya dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik begitu banyak terjadi dalam mazhab-mazhab mereka, tapi tidak menghilangkan rasa persaudaraan di antara mereka berdua. Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hambali, salah satu guru beliau paling hebat adalah Imam Asy-Syafi'i. Tetapi walaupun terjadi hubungan antara guru dan murid ini, Imam Ahmad dengan ijtihadnya beliau punya pendapat banyak yang berbeda dari gurunya. Apakah dengan itu beliau mengatakan, oh dulu Syafi'i itu adalah guru saya, tapi sekarang tidak, karena pemahaman kami berbeda, pengamalan kami berbeda? Apakah itu yang beliau katakan? Tidak. Bahkan beliau dengan penuh ketundukan hati, ketawaduan mengatakan, lebih dari 40 tahun aku mendoakan Imam Syafi'i dalam setiap salatku. Masya Allah. Imam Syafi'i yang punya pemahaman bahawa setiap salat subuh mesti qunut subuh, karena beliau mensahihkan hadis yang mengatakan bahawa Nabi tidak pernah meninggalkan qunut subuh. Ketika beliau berkunjung ke kota Kufah di Irak sana, yang penduduknya banyak bermazhab Imam Abu Hanifah, yang mana mazhab Imam Abu Hanifah tidak menganggap sunnah qunut di setiap subuh. Lalu apakah Imam Syafi'i memaksakan pendapat beliau tanpa mengindahkan perasaan penduduk Kufah yang sangat mencintai Imam Abu Hanifah? Tidak. Ketika beliau diminta menjadi imam di kota Kufah itu, beliau tidak membaca qunut subuh demi menghargai perasaan orang-orang Kufah yang bermazhab Hanafi yang begitu mencintai Imam Abu Hanifah. Begitu indah perbedaan ini kaum muslimin. Dulu inyak-inyak kita tersebutlah ada inyak Parabe Syekh Ibrahim Musa, ada inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kedua pemahaman berbeda tentang masalah tarawih dan witir selama Ramadan. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli inyak Canduang mengatakan tarawih witir selama Ramadan adalah 23 rakaat. Sedangkan Syekh Ibrahim Musa mengatakan cukup 11 rakaat saja. Apakah ketika mereka berbeda ini, mereka saling hujat, mereka saling salahkan, mereka saling bid'ahkan? Sejarah yang membuktikan kaum muslimin, ketika mereka diundang dalam satu majlis, apa yang terjadi? Inyak Parabe sangat mendukung, kemudian menyampaikan dalil bahawa salat 23 rakaat witir dan tarawih selama Ramadan ada dalilnya dan boleh bagi yang meyakini untuk mengikutinya. Sebaliknya inyak Canduang, beliau mengatakan bahawa salat tarawih witir yang 11 rakaat itu ada dalilnya, ada pendapatnya. Bagi yang punya keyakinan, silahkan untuk melaksanakannya. Nabi telah menunjukkan betapa indahnya persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Para imam mazhab telah menunjukkan betapa indahnya persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Inyak-inyak kita, ulama-ulama kita dahulu telah menunjukkan betapa indahnya persaudaraan walaupun berbeda. Maka jangan pernah mudah terprovokasi, jangan mudah untuk dipanas-panasi dan diadu oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kita bersatu.
Maka berlapang hatilah kita kaum muslimin ketika terjadi perbedaan pemahaman itu. Suatu kali terjadilah diskusi yang lumayan hangat antara Imam Asy-Syafi'i dengan murid beliau yang bernama Imam Yunus As-Safadi. Hangat diskusi, panas, sehingga Imam As-Safadi sedikit emosi dan meninggalkan majlis dengan perasaan marah. Malam harinya Imam Syafi'i mendatangi rumah Imam As-Safadi, kemudian mengetok pintunya. Setelah beliau keluar, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wahai Yunus, sesungguhnya kita dulu begitu banyak sama dalam berbagai pendapat. Apakah karena berbeda dalam satu dua pendapat kita tidak menjadi orang yang bersaudara lagi? Masya Allah, inilah seharusnya kita contoh. Bisa jadi pemahaman kita berbeda, bisa jadi pengalaman kita berbeda, selagi masih dalam ruang payung Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mari kita hargai satu dengan yang lain, karena dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang bersaudara satu dengan yang lain. Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Kata Imam Syafi'i, pendapatku menurutku adalah benar walaupun peluang salahnya tetap ada, dan pendapat orang lain menurutku adalah salah walaupun peluang benarnya juga tetap ada. Prinsip ini akan membuat kita saling menghargai terjadinya perbedaan pemahaman dan pengamalan agama di tengah-tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, suatu kali Al-Imam Asy-Syibli ditanya oleh muridnya, wahai imam, mana yang lebih utama ibadah, di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Lalu apa jawab Imam Asy-Syibli? Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Beribadahlah engkau betul-betul karena Allah, jangan beribadah karena bulan Sya'ban. Maka dari mimbar ini kita ingatkan diri khatib sendiri dan kita semua, kun rabbaniyina wala takun ramadaniyin. Jadilah kita orang-orang yang beribadah betul-betul karena Allah, jangan beribadah karena hanya bulan Ramadan. Ada salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Bishr Al-Hafi. Beliau mengatakan, ketika ditanya tentang orang-orang yang hanya bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan, di bulan yang lain tidak, apa komentar beliau? Mereka itu adalah orang yang buruk, yang hanya memberikan hak Allah untuk diibadahi di bulan Ramadan saja. Sedangkan hamba-hamba Allah yang betul-betul soleh itu adalah dia akan bersungguh-sungguh dalam ibadah dalam sepanjang tahun dan kapanpun. Kun rabbaniyina wala takun ramadanin. Beribadahlah kita betul-betul karena Allah, bukan karena faktor bulan Ramadan. Kalau kita ibadah karena faktor bulan Ramadan, sudah pergi bulan Ramadan, sudah selesai bulan Ramadan, masihkah ringan langkah kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah? Masihkah akan terdengar lantunan bacaan-bacaan Quran yang di malam-malam Ramadan disiarkan dalam acara-acara tadarus kita? Masihkah kaki ini akan berdiri menghadap Allah melaksanakan solat malam sebagaimana sabarnya kita berdiri melaksanakan solat 11 rakaat dalam melaksanakan solat tarawih dan witir? Masihkah tangan ini akan terurur untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk berwakaf kalau seandainya bulan Ramadan sudah pergi? Ada ulama yang menulis sebuah tulisan kaum muslimin. Beliau beri judul tulisannya Buka'u imad al-masajid.
tangisan-tangisan tiang-tiang masjid. Kenapa beliau menulis tentang tulisan ini? Karena beliau melihat, dan mungkin banyak kita rasakan, bagaimana kaum muslimin berbondong-bondong memenuhi masjid, memenuhi musala di hari-hari di bulan Ramadan. Di setiap tiang-tiang dan sudut-sudut masjid ada kaum muslimin yang menempatinya. Tetapi ketika telah berlalu bulan Ramadan, kemana orang yang dulu duduk di tempat salatnya untuk ibadah? Kemana orang yang dulu bersandar di tiang-tiang masjid untuk mendengarkan pengajian-pengajian? Bahkan ada yang menulis sebuah tulisan judulnya Dumu'ul Ma'adin, air mata menara-menara masjid ini. Kenapa diistilahkan dengan air mata menara-menara masjid? Karena begitu banyak kumandang-kumandang azan yang didengar di setiap solat 5 waktu. Kemana dulu orang yang begitu ringan langkah kakinya menuju rumah Allah? Tidakkah sama panggilan azan di bulan Ramadan dengan bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan-bulan yang lain? Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Bishr Al-Hafi tadi, bahwa hamba-hamba yang saleh itu adalah hamba-hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam ibadah walaupun di luar bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu kali datanglah salah seorang sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, tolong kasih tahu kepada diriku suatu perkataan yang bisa aku jadikan pedoman dalam hidupku, yang mana perkataan itu tidak akan aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah engkau dengan kalimat itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu begitu mudah mengatakan kami telah beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji? Sungguh kami telah berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Maka Allah betul-betul tahu siapa di antara mereka yang jujur dengan pengakuan imannya dan siapa yang hanya bohong belaka. Keistiqamahan kita beribadah kaum muslimin, yang tidak hanya di bulan Ramadan, yang bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, tergantung kepada sejauh mana ketebalan iman membekas di dalam hati yang telah dibentuk dalam madrasah Ramadan yang telah kita lalui. Iman yang telah kita anggap ada dalam diri kita baru akan terbukti ketika kita mampu lolos dalam ujian-ujian berupa ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Maka mari kita kembali berikan semangat untuk diri kita, penuhi kembali masjid-masjid kita, semangatlah kembali untuk baca Quran, berinfak, bersedekahlah seperti kita semangat di bulan Ramadan. Karena jangan pernah beribadah hanya karena bulan Ramadan, tapi beribadahlah betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير semoga seluruh ibadah yang kita telah laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan dibalasi dengan pahala-pahala yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.